Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 10 MANU Hasyim Asy'ari 3 Kudus. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dalam hidup kita dan kesehatan sehingga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya virus Covid ya, yang sekarang ini sedang marak lagi, varian baru yaitu Omicron, ya temannya Om Delta ya, dulu yang awal-awal COVID itu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan serta jauhi keramaian. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang mapel fikih semester genap. Sebelumnya telah kita pelajari bersama tentang materi akad, kepemilikan, Ihyaul Mawad, lalu jual beli dan hiyar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk akad, yaitu akad salam atau bisa juga akad jual beli dengan sistem salam, dan juga hajru yang nantinya akan kita pelajari bersama. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bekal kelak ketika sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Ala niyati sholihah. Al-Fatihah. Materi kita yang pertama adalah salam. Kata salam berasal dari bahasa Arab yaitu at-taslim, yang artinya menyerahkan. Kata salam semakna dengan as-salaf, yang artinya memberikan sesuatu dengan mengharap hasil di kemudian hari. Secara istilah, salam adalah transaksi jual beli antara dua orang atau lebih dengan sistem pemesanan yang mana ciri-ciri barangnya sudah diketahui dan disepakati bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui jual beli salam dengan istilah yang sering digunakan, yaitu jual beli sistem inden atau pesan, atau yang lebih kerennya sekarang pre-order. Adapun dasar hukum akad salam adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Adapun makna hukum dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 adalah anjuran untuk ditulis ketika melakukan hutang piutang, karena dengan ditulis untuk menghindari kemungkinan terjadi kelupaan atau kesalahan. Dalam penulisan antara kedua belah pihak yang bermuamalah harus adil, tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga atau memusuhi salah satunya karena adanya dendam atau semacamnya. Lafal idza tadayantum bidainin tidak hanya dimaknai sebagai hutang piutang, tetapi dapat pula mencakup transaksi jual beli salam, di mana dalam jual beli salam meskipun cara bayarnya dengan tunai di muka, tetapi penyerahan barangnya ditangguhkan untuk waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, jual beli salam dianjurkan pula untuk dicatat atau ditulis. Dasar yang kedua yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anna Nabiyya qala man aslafa falyuslih fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin wa ajalin ma'lum. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan transaksi salam, maka lakukanlah dengan takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui.
Adapun rukun salam ada 4. Yang pertama adalah penjual atau muslam alaih. Yang kedua adalah pembeli atau muslam, atau bisa juga disebut robus salam. Yang ketiga, barang atau objek transaksi yang disebut muslam feh, dan harga atau modal atau ra'sul mal. Yang keempat adalah segot atau akad. Selanjutnya yaitu syarat salam. Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut. Ada 6 persyaratan untuk transaksi salam. Yang pertama, pembayaran dilakukan di awal transaksi. Yang kedua, transaksi dilakukan pada barang-barang dengan kriteria yang jelas. Yang ketiga, penyebutan kriteria barang dilakukan pada waktu akad transaksi. Yang keempat, barang menjadi utang atau tanggungan penjual dan diberikan kepada pembeli sesuai kesepakatan, baik mengenai waktu maupun tempatnya. Yang kelima, barang pesanan tersedia pada waktu jatuh tempo. Yang keenam, barang pesanan pengadaannya dijamin oleh penjual atau pengusaha. Selanjutnya yaitu skema dasar akad salam. Yang pertama, pembeli atau muslam melakukan pemesanan dengan spesifikasi yang telah diinginkan, kemudian melakukan negosiasi atau akad salam dengan dilakukan pembayaran di muka kepada penjual atau muslam alaih. Setelah itu barang diproduksi sesuai dengan pemesanan. Lalu yang terakhir yaitu muslam feh atau barang dikirim kepada pembeli. Ada sebuah contoh, misalnya Pak Rohiman menawarkan jasa pembuatan furnitur berupa kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian datang seorang customer, sebut saja namanya Aul, ingin membeli furnitur yang Pak Rohiman jual. Aul ingin membeli meja dan kursi untuk mengisi rumahnya. Namun karena furnitur yang Pak Rohiman jual belum ada, maka Pak Rohiman menawarkan akad salam kepada Aul. Alhasil, Aul setuju untuk membeli meja dan kursi dengan akad salam. Aul menjelaskan spesifikasi meja dan kursi yang ia butuhkan. Setelah menjelaskan spesifikasinya, Pak Rohiman mencoba menghitung modal dan yang dibutuhkan ditambah biaya jasa atas pembuatan meja dan kursi tersebut. Modal yang dibutuhkan setelah dihitung mencapai 5 juta. Pak Rohiman menghitung biaya jasa pembuatan yang kemudian menjadi keuntungannya adalah sebesar 3 juta. Sehingga total yang Aul harus bayar adalah 8 juta. Kemudian Pak Rohiman memberi kepastian bahwa meja dan kursi akan selesai dalam waktu 14 hari dan akan dikirimkan langsung ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box. Itu adalah salah satu contoh akad salam. Aul sepakat dengan jumlah uang dan durasi pengerjaan tersebut. Alhasil, Aul menyerahkan uang tersebut sebesar 8 juta kepada Pak Rohiman. Setelah 14 hari, meja dan kursi tersebut berhasil dibuat dan dikirim ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box sebagaimana yang telah dijanjikan. Jadi, barang datangnya harus tepat waktu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hajru. Adapun pengertian hajru
menurut bahasa berasal dari al-hajr, hujronan atau hajar, artinya terlarang, terdinding, tercegah atau terhalang. Sedangkan menurut istilah, al-hajru ialah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli atau yang lain pada seseorang yang memiliki permasalahan. Dasar hukum hajru adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya yang mendiktenya dengan benar. Lalu Quran Surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Pembagian hajru berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hajru yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya atau mahjur alaih. Misalnya pada anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Yang kedua, hajru yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang lain. Misal pada orang yang pailit, orang yang sakit parah, budak, murtad, dan yang menggadaikan barang. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat hajru. Rukun hajru meliputi dua hal. Yang pertama adalah wali atau hakim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah orang yang terkena hajru, yaitu orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Adapun syarat hajru sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berhak atau berwenang melakukan hajru hendaknya kuat agamanya, tinggi rasa, dan tingkat kecerdasannya. Yang kedua adalah orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Adapun sebab-sebab hajru atau pelarangan itu ada 9 macam. Yang pertama adalah anak kecil atau anak di bawah umur. Dalam bahasa Arabnya adalah istilahnya as-sobiyu. Di sini yang dimaksud anak kecil adalah anak yang masih balita. Jadi misal ada anak kecil mau belanja dan dia belum memayis, belum bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, maka wajib dilakukan hajru atau pelarangan terhadap anak tersebut oleh wali atau orang yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah orang gila atau al-majnun. Yang ketiga adalah orang yang kurang akalnya atau orang yang lemah akalnya, as-safihu. Yang keempat adalah orang yang pailit atau al-muflis. Yang kelima adalah orang yang sakit parah. Yang keenam, budak yang tidak mendapat izin berdagang dari majikan. Yang ketujuh, orang yang menggadaikan barang. Jadi misal ada orang yang memiliki tanggungan gadaian, itu dilarang melakukan jual beli yang mengakibatkan orang tersebut kesulitan untuk melunasi hutangnya. Yang kedelapan adalah orang murtad. Yang kesembilan adalah perempuan yang bersuami.
yang masih berada di bawah pengawasan suaminya. Jadi seorang istri itu harus meminta izin suaminya jika hendak membeli barang. Adapun tujuan hajru ada dua. Yang pertama, mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain. Contohnya adalah satu, orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak orang yang menghutangi atau yang berpiutang. Yang kedua, orang yang sakit parah itu dilarang berbelanja melebihi sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak dari ahli warisnya. Yang ketiga, orang yang menjaminkan hartanya dilarang membelanjakan harta yang dijaminkan tersebut. Yang keempat, murtad atau orang yang keluar dari agama Islam dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Yang kedua yaitu mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri. Yang pertama adalah anak kecil, dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta. Yang kedua adalah orang gila, dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak-haknya sendiri. Yang ketiga adalah pemboros, dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar. Hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaan. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Dari saya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.